Selamat sore Ibu-Ibu. Sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir dalam acara penyuluhan ini. Perkenalkan, saya Desa Putu Kirana Putri dari Poltekkes Kemenkes Denpasar akan melakukan promosi kesehatan mengenai penyakit difteri. Ini brosurnya Ibu. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit difteri. Sebelumnya ada yang tahu tentang difteri itu apa? Tidak. Ibunya sudah tahu? Belum. Belum. Jadi penyakit difteri itu merupakan penyakit yang menular disebabkan oleh kuman Corynebacterium diphtheria, ditandai dengan adanya peradangan, terutama pada selaput bagian dalam saluran pernapasan bagian atas, hidung dan juga kulit. Penyakit ini sangat mudah menular dan berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Ciri-cirinya ada demam, suhu sekitar 38 derajat Celcius. Jadi ibu-ibu sudah tahu demam itu kisaran suhunya berapa? Belum. Di sini udah dijelaskan ya, 38 derajat Celcius. Jadi lebih tepatnya pada bayi 37,5 derajat Celcius ke atas itu sudah termasuk demam. Jadi kalau ibu-ibu punya bayi, balita ataupun lansia di rumahnya, diharapkan menyediakan termometer. Ibu-ibu tahu termometer itu apa? Tidak. Jadi termometer itu alat pengukur suhu tubuh. Nah, kalau suhunya sudah 37,5 derajat Celcius itu langsung berikan paracetamol ataupun ajak ke bidan atau ke dokter karena itu sudah termasuk demam. Kemudian ciri-ciri selanjutnya ada selaput putih keabuan pada tenggorokan, itu kayak dahak. Kalau bahasa Balinya tengkak ya. Orang awam biasanya bilang seperti itu. Jadi sakit waktu menelan. Jadi ibu-ibu misalnya menelan kayak gitu tuh sakit di bagian tenggorokan. Leher membengkak seperti leher sapi atau bull neck, disebabkan karena pembengkakan kelenjar leher. Kemudian sesak napas disertai bunyi kayak menangis seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu menemukan ciri-ciri seperti itu, segera bawa bayi ataupun balita serta yang punya lansia di rumahnya segera dibawa ke puskesmas. Ini sudah diterangkan ya, pertolongan pertama pada orang yang terjangkit. Ada yang bisa menyebutkan? Nah. Ini di brosurnya sudah ada. Ini. Ya, ini. Siapa mau jawab? Datang ke pelayanan kesehatan. Ya. Segera melapor ke dinas kesehatan setempat. Melaksanakan PHBS. Jadi PHBS itu merupakan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam artian mungkin di rumah ibu-ibu sudah terdapat jamban. Jamban itu toilet ya. Jadi tidak ada lagi yang mungkin bila sakit perut nggak ada lagi yang ke kayak apa namanya got atau selokan itu. Jadi sudah ada jamban di rumahnya masing-masing. Kemudian sediakan air yang bersih. Di sini sudah ya. Cuci tangan yang benar sudah tahu? Sudah. Jadi di sini saya akan mengajarkan 6 cuci langkah. 6 langkah cuci tangan yang benar ya. Ini saya sudah sediakan hand sanitizer. Apalagi di zaman COVID seperti sekarang ini, kita juga harus tetap melakukan cuci tangan. Jadi tepung selaci puput. Yang pertama yaitu telapak. Itu selama 4 kali putaran. 1, 2, 3, 4. Kemudian punggung. 1, 2, 3, 4. Yaitu sama-sama. 1, 2, 3, 4. Selah jari. 1, 2, 3, 4. Mengunci. 1, 2, 3, 4. Ibu jari. Putar. 3, 4. Tadi 1. 1, 2, 3, 4. Putar. Gak ingat? Saya ulang ya. Tepung selaci puput telapak, punggung, selah, mengunci, ibu jari, putar. Nah, itu. Kemudian di sini sudah dijelaskan juga dampak dari difteri. Jadi karena difteri ini menyerang penyakit saluran pernapasan, dampaknya itu yang pertama tersumbatnya saluran pernapasan dan juga bisa mengakibatkan gagal pada jantung. Jadi kalau ada bayi dan juga lansia di rumahnya itu harus
jaga-jaga ya. Ya. Nah, apa penyakit difteri itu dapat disembuhkan? Di sini sudah dijelaskan. Difteri dapat disembuhkan apabila orang yang terjangkit tidak terlambat dalam mendapatkan pertolongan. Seperti sudah dijelaskan tadi, apabila sudah ada ciri-ciri penyakit difteri seperti demam, selaput putih keabuan pada tenggorokan, itu harus segera datang ke puskesmas terdekat, pelayanan kesehatan ataupun dirujuk ke rumah sakit. Nah, di sini ada beberapa cara mencegah penyakit difteri pada bayi dan baduta. Apa itu baduta? Jadi baduta itu bayi usia 2 tahun ya. Ada balita bayi usia 5 tahun. Seperti itu. Jadi di sini bayi dalam artian usianya 0 sampai 11 bulan. Wajib mendapatkan 3 dosis imunisasi dasar DPT, HB, HIB pada usia 2, 4 dan 3 bulan. Ibu-ibu yang punya bayi sudah diimunisasi? Sudah. Dan mungkin ibu-ibu juga punya anak yang usia sekolah dasar. Itu biasanya mendapatkan imunisasi dari pemerintah. Datang petugas kesehatannya langsung ke sekolah dasar untuk mendapatkan imunisasi. Jadi seperti itu saja yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di dalam acara penyuluhan ini. Terima kasih. Selamat sore.